Kenapa? Ada syarat berikutnya, yaitu syaratul qabul, syarat diterimanya ibadah. Apa syaratul qabul? Hadir, artinya hadir, khusyuk. Ketika Allahu Akbar merasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sujud merasa sujud kepada Allah. Ketika mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah merasa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadir. Yang kedua, ikhlas lillah. Kemarin kalau ini bahas ikhlas ini sampai jam 12 belum selesai. Kemarin ditanya Ustaz siapa? Ya, Ustaz saya ditanya masalah ikhlas, dijelasin belum selesai sampai jam 11 malam. Jadi mau pulang ke Manggalan jam 11 nanti. Jadi kita garis besarnya. Jadi pertama khusyuk, yang kedua ikhlas. Itu syaratul qabul. Kemudian ada syaratul kamal, sempurnanya ibadah. Bagaimana ibadah yang sempurna? Yaitu di samping syaratul sihhat, syaratul qabul dan syaratul kamal. Bagaimana? Ya, agar hati kepada Allah dijaga, sebagaimana Nabi ketika menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Isra dan Mi'raj. Bagaimana? Ya, ini dalam Islam ada yang namanya membersihkan diri dari kotoran. Habis kerja banyak lumpur dibersihkan, itu namanya membersihkan diri. Nafif, bersih. Apakah yang bersih sudah suci? Belum. Makanya ada cara mencuci, ada cara membersihkan, ada cara mencuci. Untuk sholat harus suci tempatnya, harus suci badannya, harus suci pakaiannya. Di sini dibahas dalam ilmu fikih. Setelah suci tempat badan dan pakaian, apakah bisa sholat? Belum. Apa? Harus suci lagi. Dari apa? Dari hadas besar dan hadas kecil. Baru bisa melaksanakan ibadah sholat. Jadi untuk menghadapkan fisik kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiyya. Jadi fisik ini dihadapkan kepada Allah. Lillazi fatharas samawati wal ardh. Hanif, ya. Hanif artinya lurus, tidak bengkok. Musliman penuh kepasrahan kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan kami Allah bukan orang yang menyekutukan engkau. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sudah sholat. Yang sudah memenuhi ini berarti sah sholatnya. Sudah tidak punya hutang sholat. Apakah diterima dan berpahala? Entar dulu. Karena ada syarat-syarat yang lain, di antaranya adalah ikhlas. Dan ini sudah tidak bisa dinilai manusia. Ikhlas yang menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ikhlas? Ya, kita alhamdulillah sholat 5 waktu menghadap kiblat dalam rangka menyembah Allah. Tapi banyak manusia kelihatan menyembah Allah, tapi tujuannya berhala nafsu. Jadi kelihatan ibadah kepada Allah, tapi tujuannya yang umumnya sudah lillah, tapi kenyataannya tidak lillah. Coba ditanyakan, sampean sholat 5 waktu, kenapa kau sholat 5 waktu? Jawabannya, biar masuk surga. Betul? Apakah surga Tuhan? Apa tujuan Allah? Bukan kan? Kemudian saya takut masuk neraka. Apakah neraka Tuhan?
Padahal perintahnya ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Bukan takut neraka. Jadi neraka itu hanya peringatan, ancaman bagi yang macam-macam. Intinya kita wajib taat kepada Allah. Sholat kenapa? Karena taat kepada Allah. Karena melaksanakan perintah Allah. Bukan takut neraka, bukan ingin Surga. Surga itu janji. Kalau sudah dipenuhi apa yang menjadi syaratnya, pasti diberikan oleh Allah dan kita. Jadi kebanyakan manusia ibadah penting. Kalau dia takut masuk neraka, ingin masuk surga masih penting. Tapi kebanyakan manusia standar ibadahnya adalah duniawi. Sehingga kalau ada orang tokonya laris, langsung pertanyaannya ngamalin apa? Benar? Ngamalin apa kan? Kalau tokonya laris. Kalau naik pangkat terus karirnya bagus, langsung ngamalin apa? Ada orang berwibawa, wah sampai ini masya Allah berwibawa, apa bacaannya? Coba karena Allah atau tidak? Tidak. Termasuk kalau sudah ingin calon istri. Banyak. Karena orang kalau sudah ingin kayak gitu itu rendah diri. Walaupun dia akan rendah, merasa rendah kalau betul. Sehingga mikir apa yang membuat menjadi kiat bisa diterima cintanya, kan itu. Sehingga dia tampillah pahlawan-pahlawan kesiangan yang siap menjajakan jasa. Dengan mahar 300.000 dijamin nempel kayak perang. Kalau tidak terjadi mahar 100% kembali. Ada atau tidak? Banyak. Banyak atau tidak? Banyak. Apakah ibadah karena Allah atau tidak? Tidak. Ini orang yang tersesat di atas sajadahnya. Jadi orang-orang yang tersesat di atas Sajadah. Tersesat di atas sajadah. kepada Allah, tapi tujuannya bukan Allah. Dan ini kenapa? Memang sudah kehidupan dunia. Jadi kata Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi berhala nafsu itu 3 macam. Ya, dalam istilah Sunan Kalijaga 3 tahta wanita harta. Jadi ada orang yang tadinya tidak pernah datang ke masjid, tapi nyalon jadi lurah, rajin ke masjid. Ada atau tidak? Fakta atau tidak? Fakta. Ini bukan koes. Fakta. Apakah ibadah karena Allah? Ada. Orang pelit langsung roman. Ada kan? Ada. Karena ada Maunya. Apakah tidak? Tidak. Tidak. Jadi ada orang beribadah bersedekah karena ada tujuan tertentu berupa sesuatu yang metafisik ada tapi tidak tampak oleh mata, yaitu jabatan. Yang dalam bahasa Qur'annya Allah kecenderungan terhadap barang abstrak. Sehingga Nabi dulu ditawari seorang Quraisy, yang penting kamu berhenti berdakwah, maka mau minta jabatan seluruh Arab ini tundukkan kepada kamu, siap tunduk dengan catatan kamu jangan bicara Islam. Maka ditolak oleh Nabi. Karena ditolak oleh Rasulullah, orang-orang Arab pada zaman itu menganggap Rasulullah gila itu Muhammad. Masa mau dikasih jabatan jadi pemimpin seluruh Arab, tidak mau, hanya mentingin dakwahnya. Karena mereka tidak tahu kalau itu tugas dari Allah Subhanahu
hingga Allah memberikan jawaban, tapi dibilang-bilang. Allah menjawab, "Mayan tiku anil Hawa illa wahyu." yuha. Dia berbicara bukan karena ambisi kepuasannya, tapi karena dia semata-mata menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berhala nafsu yang kedua, kecenderungan untuk memiliki dunia. Makanya kalau ada amalan bisa mendatangkan uang, langsung mobil berderet-deret. Jadi kalau saja Anda berselawat sekian ribu semalam karena untuk nyaur utang, karena Allah akan berutang. Ada utang. Tapi mending daripada datang ke Dukun. Mending. Mending tadi daripada ke dukun. Maka ini perlu diluruskan. Kami. Jadi apa thariqah? Thariqah itu metode pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. yang telah dilakukan oleh para nabi sebelumnya dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara melaksanakan kewajiban agama Allah. Yang diwajibkan dikerjakan, yang dilarang dijauh. Kemudian ditambah lagi dengan kegiatan zikir-zikir untuk memupuk hati biar selaras dengan hukum Allah. Jadi permasalahannya di sini bukan apa, tapi hati kita kenapa kok sulit sholat, karena belum selaras dengan frekuensinya sholat. Coba kalau sudah buka WA 1 jam terasa atau tidak? Enggak terasa. Buka Facebook 1 jam terasa atau tidak? Tidak terasa. Berarti hati Anda dengan WA frekuensinya sejajar. Ya, karena radio itu kalau tidak sejajar frekuensinya tidak bunyi. TV coba frekuensinya kurang, banyak nyamuknya. Ada garis-garis dan tidak terlihat gambarnya. Kenapa kalau kita Allahu Akbar tidak ingat sholatnya? Yang diingat yang lain di luar sholat. Berarti hati kita ini frekuensinya belum nyambung. Ya, belum nyambung dengan Allah. Makanya harus diasah. Diasah dengan zikr. Baca istighfar dulu. Kenapa? Biar hati kita bersih dari dosa. Karena dosa ini yang membuat hati kita datang titik-titik. Begitu dosa, nokta hitam pada hati kita. Dosa lagi, hitam lagi, dosa lagi. Lama-lama hitam kelam. Coba kaca kalau sudah kena semprot hitam, ada bayangan terlihat atau tidak? Tidak. Tapi kalau sudah dibersihkan noda-nodanya, maka cemerlang bisa melihat apa saja terpantul di cermin hati kita. Makanya istighfar membersihkan hati dulu dari dosa. Jadi setelah punya wudu, bebas dari hadas besar, kok tidak husuk-husuk karena hatinya kotor. Kotoran pertama dosa. Ini ketika kita pada makom muslim, kotorannya dosa. Orang yang dosanya sudah sedikit, lama-kelamaan timbul kesadaran. Kesadaran itu namanya takwa, sadar hukum Allah dan melaksanakan hukum Allah dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Itu namanya muslim. Maka ketika kita berada pada predikat muslimin muslimat, paling bawah namanya at-taubah. Jadi kelasnya kelas taubat. Ada orang tiap hari tobat terus, tapi gali lubang itu tobat. Kenapa? Ya antara dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Kenapa kita kok harus thariqah? Nah ini, kalau kita tobat karakternya sendiri, belum tentu tahu juga cara
Sehingga banyak kalau sudah dengar baca begini, begitu ada janji-janji fadhailul amal, akhirnya lupa dengan tujuan kepada Allah yang dituju fadhailul amalnya. Bukan tidak boleh kita berdoa minta kaya kepada Allah, boleh. Tapi ketika kita beribadah menuju kekayaan itu yang tidak boleh. Kita menuju jelas? Jelas. Nyaki. Jadi kenapa kita harus zikir? Zikir ini membersihkan dosa dulu. Sehingga ada istilah kalau di Jakarta di gedung DPR MPR namanya lobi di luar sidang. Ini lobi di luar sidang. Jadi ketika mau sidang paripurna, ya, ketika mau sidang paripurna saling melobi satu sama yang lain. Sehingga ketika paripurna sudah tinggal makan. Demikian juga kita sebelum sholat banyak beristighfar pagi sore, apa dibersihkan dosanya. Sehingga lama kelamaan frekuensinya nyambung dengan frekuensi sholat. Kenapa kok kalau sholat langsung Allahu Akbar lupa kepada Allah? Begitu mau sadar baru sadar kalau sholat. Betul atau tidak? Oh iya. Sampai ada pamil kalau kehilangan sesuatu, sholatlah ketemu dalam sholat. Benar atau tidak? Benar. Kenapa? Kalau sholat sudah ada sholat. Tapi orang yang benar-benar sudah bersih hatinya lillah, maka ketika sholat Allahu Akbar sudah tidak tahu apa. Makanya orang-orang abrar seperti sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu hari kena panah lengannya. Kan lengan ini ada dua tulang. Panahnya ini nyelempit di antara dua tulang. Sehingga ditarik sulit, kesakitan beliau. Pada zaman itu belum ada anestesi, belum ada mati rasa. Akhirnya Sayyidina Umar minta izin, tetap jangan dilari sekarang aku mau wudu. Dia wudu terus pesan, ketika aku sudah takbir boleh kamu tarik. Setelah wudu agar supaya darahnya tidak muncul, tidak batal sholatnya, dia takbir Allahu Akbar. Ketika sudah takbir ditarik, nesesanya tidak. Jadi coba kalau tidak sholat dia ngadu-ngadu juga sakit kan. Tapi begitu Allahu Akbar tidak ingat dengan sakit. Bukan tidak sakit, tidak terasa sakit. Lain tidak sakit dengan tidak merasa sakit lain. Orang tidak merasa sakit, tapi tidak merasakan. Contohnya ya biduan. Nyanyiannya ini pengalaman harus Jalan kalau goyang. bagaimana jadi yang banyak memang mantan ya kan. Tidak usah kaget. Jadi ada orang nonton yang nyanyi adalah biduan yang menjadi idamannya, senang dengan dia. Ketika nyanyi teriak-teriak, yang ini yang fan ini joget-joget tanpa tahu di situ ada belik. Ketika joget tidak terasa, sampai berlumuran darah tidak terasa. Begitu selesai jogetnya baru Sakit. minggu jalannya. Jadi bukan tidak sakit juga tidak terasa. Ini juga yang menjadi pertanyaan besar dulu sampai utama Nahdlatul Ulama, itu mempermasalahkan jaminan bagi Ikhwan Thariqah Tijaniyah yang istiqomah ketika mati sakaratul maut tidak merasakan. Jadi layatu tidak merasakan kesulitannya, sakitnya sakaratul maut. Jadi juga tidak sakit, tidak merasakan sakit. Kemudian pertanyaannya, Nabi saja kesakitan, kok ada hanya umatnya tidak sakit? Bukan tidak sakit, jadi salah menafsiri kalimat.
Nabi kesakitan, kenapa? Nabi minta merasakan seperti apa sakitnya sakaratul maut. Itu pun sudah dengan cara ditarik paling ringan. Ketika ditarik, Nabi merasakan sakit itu sangat. Karena pernah diminta, bukan minta dibebasin. Setelah itu minta, sebentar mereka mau. Saya minta izin sujud yang terakhir. Apa yang diminta oleh Nabi? Ya Allah, ternyata sakaratul maut itu benar-benar dahsyat sakitnya. Oleh karena itu ya Allah, kumpulkan sakitnya umat saya, cukup saya sendiri yang merasakan sakit semua umat saya, dan bebaskan umat saya tadi sakitnya sakaratul maut. Itu pemimpin yang tanggung jawab. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, kalimat yang terucap dari lisan suci beliau adalah ummati, 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 umatku, umatku. Ini ada yang tanya juga, karena ya masalah keturunan Rasulullah SAW yang dapat jaminan dari Allah, dan itu jaminannya dalam Al-Quran. Innama yuridullahu liyudhibakum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Itu jaminan Allah. Oleh karena itu untuk mereka kita jangan usir. Sudah kayak apa saudara saya ikut. Jadi untuk Zuriatun Nabi, Anda jangan ikut. Hatta hujat kayak apa, tidak usah ikut-ikut. Itu urusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tanya, oh yang disebut Nabi ummati, ummati, bukan walati, walati, binti, binti. Tidak. Yang dibilang Nabi ketika sakaratul maut adalah ummati, ummati. Berarti Nabi lebih sayang kepada umat daripada keluarganya. Ini yang keliru menafsirkan. Jawaban yang benar bagaimana? Untuk keluarga Nabi, keturunan Nabi, Allah sudah kasih jaminan, yaitu pada surat Taubah, innama yuridullahu liyudhibakum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sudah dijamin. Dan kalau sudah dijamin, masa perlu diurusin lagi? Allah yang jamin. Jadi jangan menggarami laut. Lacen lah. Kalau umat jamin apa tidak? Nah ini umatnya ini kan tidak ada jaminan khusus. Baru dia dijamin selamat kalau syafaat Rasulullah. Makanya Rasulullah bilang umati, umati, karena dia khawatir dengan umatnya, tidak khawatir dengan keturunannya. Keturunannya sudah dijamin Allah. Kalau umatnya kan belum, makanya ini yang ditangisi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terdengar dari lisan ummati, ummati, ummati. Moga-moga kita kenal umatnya Rasulullah. Amin, amin, amin. Kembali kepada masalah thariqah. Jadi kenapa kita kok harus berthariqah? Apakah thariqah itu bagian dari Islam? Jadi kata thariq ya, dalam bahasa Arab jalan. Di jalan raya itu thariq itu thariq kalau di daerah. Sehingga jalan Mekah ke Madinah namanya thariq Madinah. Jalan Mekah ke Jeddah tolnya itu namanya thariq Jeddah. Dari Mekah yang ke Riyadh namanya thariq Riyadh. Seperti itu. Jadi apa dengan thariqah? Jadi thariqah adalah jalan atau cara atau metode pendekatan diri kepada Allah dengan mengikuti taat kepada syariat Islam apa adanya, tidak nampak, tidak kurang, tidak kurang. Jadi metode pendekatan diri kepada Allah dengan melaksanakan syariat Islam
sebagaimana mestinya. Makanya orang Tijani wajib sholat 5 waktu. Kalau yang sahabat sudah Tijani, sudah ini bebas masuk surga nanti. Tidak bisa. Kata Syekh radhiyallahu anhu, kalau ada ikhwan Tijani merasa aman dari makrillah, berbuat dosa seenaknya karena merasa dapat jaminan dari thariqah, tandanya akan suul khatimah. Naudzubillah. Langsung berbaikat. Entar Dulu. ya, tidak bisa gara-gara baiat kemudian Anda seenaknya berbuat maksiat, tidak bisa. Makanya Syekh menyatakan ada juga syarat dalam thariqah, ada berarti min makrillah. Jadi thariqah metode pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti syariat Islam apa adanya. Kafah tanpa terkecuali. Dan tidak usah mengecualikan diri. Kalau saya kan tidak boleh. Ada orang Islam, hukum Islam berlaku haram, halal, mubah, sunnah, makruh berlaku sebagaimana mestinya. Dan terus wiridan wajib. Padahal wiridan itu hukum aslinya adalah sunnah. Gimana jawabnya? Kok mewajibkan barang sunnah? Kan tidak boleh bikin hukum. Kan gitu kan? Sudah tahu jawabnya? Belum. Karena sudah talqin. Jadi kenapa kita kok wajib zikir pagi sore, tadinya tidak wajib menjadi wajib? Saya tanya kepada yang sudah punya keluarga, hukumnya bersedekah? Sunnah. Tapi sedekah pada istrinya, kasih belanja Wajib. Yang mewajibkan siapa? Akad nikah. Jadi Anda kenapa kemarin tidak wajib baca istighfar, setelah baiat kok wajib baca istighfar? Gara-gara talqin dan gara-gara qabil itu yang bikin wajib. Anda punya janji. Al-wa'du dainun. Kewajiban dalam Islam wajib untuk melaksanakan apa yang menjadi perjanjian, kita harus mentaati perjanjian tersebut. Baiat berjanji kepada Allah. Seperti Anda tadi baiat kepada saya, Anda bukan berjanji kepada saya, hakikatnya berjanji kepada Rasulullah. Dan berjanji kepada Rasulullah, berjanji kepada Allah. Kenapa? Baiat asalnya dari Rasulullah yang membaiat para sahabat. Dan Allah menyatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Innama yubayyi'unaka innama yubayyi'una orang yang berbaiat kepadamu hakikatnya berbaiat, berjanji, ikatan dengan Allah. Jadi kita ini dengan berbaiat, kata baik artinya menjual diri kepada Allah. Kita ketika baiat sudah menjadi budak. Yang namanya budak jangan bicara gaji. Jadi kita kalau sudah masuk thariqah aslinya sudah tidak perlu lagi bicara pahala. Kenapa? Kita sudah jual kok diri kita kepada Allah. Ibadah kita sudah punya Allah. Sehingga kalau seperti itu Anda istiqomah bukan dari dalam diri Anda, tapi ada madad dari Allah kepada Nabi yang mengalir kepada Syekh radhiyallahu anhu dan turun sampai kepada muatab sampai kepada kita. Jadi istiqomahnya bukan karena kita, tapi karena pertolongan Allah yang dikenal dengan madad ruhiyah. Itu pentingnya kita berthariqah. Kalau Anda tidak berthariqah, tidak bisa istiqomah. Coba baca istighfar tiap hari 100 ketika lelah selesai. Sibuk ini. Tapi kalau Anda berthariqah, kalau dicari waktu yang
untuk bisa melaksanakan karena ada ikatan. Kalau Anda mohon maaf jualan di pinggir jalan wira swasta, hujan lebat, buka atau tidak? Tidak. Tapi kalau Anda bekerja di perusahaan resmi atau apalagi di kantor pemerintah, hujan lebat berangkat atau tidak? Berangkat. Beda. Kenapa? Ada SK. Perjanjian. Jadi ada surat perjanjian kerja. Gara-gara itu sudah punya semangat, sudah lelah, semalam tidak bisa tidur nonton bola. Pagi-pagi waktunya kita berangkat. Tapi kalau Anda jualan pinggir jalan tidak ada SK-nya, habis nonton bola semalaman, pagi-pagi molor, tidak ada masalah. Demikian juga kita ibadah, kalau tidak punya ikatan kepada Allah, kita tidak akan bisa istiqomah. Jadi thariqah ini adalah cara pendekatan diri kepada Allah dengan beribadah, dengan ibadah sekecil-kecilnya. Bayangkan hanya astagfirullah 100 kali, kecil apa tidak? Kecil. Dikit. Baca selawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, kalau pakai selawat Fatih 20 menit selesai. Tapi ada yang pakai selawat yang pendek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Berapa menit itu? 5 menit. Allah dipercepat kalian. Ada lagi yang lebih cepat lagi. Subhanallah. Kurang cepat. Selamat. Ada tidak? Ada. Ya, orang Surabaya kayak sini. Kalau di Jakarta banyak, Surabaya nggak ada. Saya waktu keburu-buru ke pasar malam. Ngocol. Jadi ini para kawan. Kenapa kok bisa istiqomah? Karena kita terikat janji dan perjanjian itu dengan Allah, sehingga Allah beri support kekuatan rohani yang tanpa kita sadari, sebagaimana seorang dapat SK sebagai pegawai Negeri. sudah sakit tidak enak badan berangkat juga, kecuali sudah tidak mampu sama sekali baru tidak dinas. Kalau masih mampu berangkat, riang-riang dikit berangkat. Demikian juga orang berthariqah, kalau hanya meriang-riang macam-macam udah tetap Wiridan. Tapi kalau sudah penyakitnya parah, sudah tidak bisa wirid, maka tetap pertahankan sholat kiamat kemudian tahu ada dalam kondisi tidur pun dengan isyarat kita tetap sholat. Wiridnya bagaimana? Kalau sudah tidak mampu, tetap dicatat membaca wirid, dicatat istiqomah. Cuma jangan berharap sakit. Sakit beneran nanti. Healing kita. Jadi ini para ikhwan Allah. Dari mana asalnya thariqah? Jadi ketika tadi Islam paling bawah adalah at-taubah. Setelah itu istiqomah. Kemudian di atasnya at-taqwa. Ini predikatnya orang yang muslim. Muslimin muslimah. Orang yang mendapat kriteria mukmin mukminat paling bawahnya ikhlas. Sampai di sini aja sudah keren. Karena kita ini sampai sekarang, ya saya sendiri tidak ngaku saya ikhlas. Paling sedikit kalau ada. Makanya karena kita tidak bisa sampai dengan ikhlas, maka kita pakai jalur. Sehingga ibadah kita yang tidak ikhlas dicatat jadi ibadah yang ikhlas. Ingin sampai ke Jakarta, duitnya hanya 1 juta. Ingin 1 jam sampai, coba bawa kendaraan sendiri 1 juta sampai apa tidak? Tolnya aja sudah 800.000, belum bensinnya, sewa mobilnya,
nyewa supirnya berapa. Itu kalau berangkat sendiri. Ingin 1 jam sampai di Surabaya, sampai Jakarta. Bagaimana? Ikut maskapai penerbangan. Dilihat, tabelnya jam sekian, Lion harga tiketnya 450. Dibeli tiket truk bayar 450. Datang tepat pada waktunya. Ikut boarding pas diambil naik ke pesawat pakai sabuk pengaman, merem ketiduran molor. Begitu landing baru sadar sudah sampai Jakarta. Jadi Anda seperti itu. Jadi mau ikhlas tidak kalau tidak ikhlas tidak pernah sampai ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah paling kunci dengan amal tidak ikhlas. Amal tidak ikhlas itu sebenarnya sendiri karena menuju selain Allah. Ini bukan menuju Allah, menuju kekayaan, menuju jabatan, menuju perempuan. Ada ketiga. Banyak. Ya untuk yang ini aja sudah tidak masuk. Makanya kita ikut travel. Jadi travel itu sama dengan Travel. Bayar sekian dijamin Anda bisa PP dari bandara ke bandara, Surabaya ke Surabaya. Anda dijamin seluruhnya, kendaraannya, pesawatnya, hotelnya, makannya, ibadahnya, umrohnya, beres semuanya, bayar sekian. Misalnya 25 juta, kalau bawa sendiri ada 20 juta dan cukup. Tiketnya aja sudah berapa. Tapi kalau travel yang membeli lain ceritanya. Demikian juga kalau aulia pemilik travel menuju Allah. Maka Syekh Bahauddin An-Naqsabandi punya travel Naqsabandi. Syekh Qadir Al-Jilani punya travel Qadiri. Imam Ghazali punya travel Ghazaliyah. Imam Abdul Hasan Asy-Syadili punya travel Syadiliyah. Semua travel menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut travelnya Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Bayar tiketnya apa? Istighfar, selawat, la ilaha illallah, pagi sore 100, ijtima watifat sekali sehari semalam. Tidur dapat main HP tidak apa-apa, yang penting kewajibannya diselesaikan. Jadi kijah. Kalau sendiri ya tidak cukup, nebus dosa saja tidak cukup. Makan anak travel. Apalagi untuk dapat pahala, nebus dosanya aja belum tentu cukup kalau kita sendiri. Oleh karena itu dalam bertoriko ini kita mendapatkan beberapa kriteria gaji. Ya, kalau saya seperti orang jadi pegawai negeri ada gaji pokok, ada tunjangan keluarga, istri dan anaknya dapat tunjangan. Ada tunjangan beras bulanan ada per kepala 10 kilo. Ada tunjangan kesehatan dan lain sebagainya sehingga gaji pokok plus hanya kombinasinya sekian juta. Itu kalau sudah pegawai resmi. Demikian juga gaji pegawai resmi itu antara satu instansi dengan yang lain berbeda. Saya dulu mantan pegawai negeri Departemen Pendidikan. Namanya pendidikan menghabiskan uang, tidak dapat uang. Akhirnya ya guru-gurunya tidak segede pegawai Pertamina, pegawai PLN, lain gajinya, lain instansi, lain gaji. Demikian juga bertorikot, lain wali, lain pahalanya. Sesuai dengan martabatnya ya wali tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan janji lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Di Quran bagi para aulia dapat busyra, dapat berita gembira dari Allah melalui Rasulullah.
Sedangkan Rasulullah langsung dari Allah melalui wahyu. Basyirau wa nadhira, untuk memberikan berita gembira pada umatnya, wa nadhira untuk memberikan ancaman kepada umatnya. Ini tugas para nabi dan rasul. Para aulia di samping menyampaikan melanjutkan tugas ar-risalah, para aulia juga melanjutkan tugas nubuwah yang selanjutnya berpindah namanya wilayah, tugas kewalian. Kata Quran di surat Yunus ayat 4, lahumul busra, bagi para wali ada berita gembira. Seperti Sayyidina Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, ya Ahmad, anta minal aminin. Wahai Ahmad, kamu tergolong orang-orang yang aman. Wa man ahabbaka minal aminin, yang senang aja sama kamu sudah aman. Ini diantara karomahnya wali, dapat isyarat dari Nabi. Jadi kalau wali dari Nabi, kalau Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Urutannya kayak gitu. Kemudian Syekh mendapatkan banyak isyarat dari Nabi. Oleh karena itu, dalam berbicara pahala ada namanya ajrul amal. Apa? Ajrul amal. Ajrul amal. Jadi gaji pokok. Jadi orang kalau ibadah apapun dapat gaji pokok. Likulli hasanatin bi'asyri amsalihah. Setiap kebaikan dapat 10 kali lipat. Berselawat 1 kali, Allah membalas dengan 10 rahmat. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ini gaji pokok. Selain gaji pokok, ada gaji jamaah, ajrul jamaah. Jadi sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini namanya ajrul jamaah. Kemudian ada kalau bertarik ada ajrul infaq, mendapatkan pahala sesuai dengan wali mana kita mengikuti. Kalau kita baca la ilaha illallah ikut rekatnya Muhammad Sabati, maka mendapatkan pahala sebagaimana janji Allah dan Rasulnya kepada Syekh Bahauddin An-Nasrani. Kita membaca la ilaha illallah berdasarkan tariqah Syekh Abdul Qadir, maka mendapatkan janji Allah melalui Rasulnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Demikian juga wali-wali yang lain termasuk Tijani, kita mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Rasulnya dan disampaikan kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Namanya ajrul hilqah. Apakah cukup sampai sini? Masih ada lagi? Ya, disampaikan ajrul hilqah masih ada lagi. Ingin tahu? Hah? Benar? Ya, coba dulu. Jadi ada lagi namanya ajrul martabah. Jadi pangkat. Lain pangkat, lain gaji. Sama direktur jam kerjanya jam 8, jam 5 selesai, tapi kebanyakan direktur jam 8 masih berangkat mentor. Jam 11 baru masuk kantor. Sampai jam 6 sudah standby. Yang lain pulang sampai masih standby. Coba gajinya direktur dengan satpam gede mana? Direktur. Kerjanya ruwet mana? Ruwet. Satpam. Nah, ini martabat. Jadi karena punya martabat maka bertambah gajinya sesuai dengan martabatnya, termasuk juga sesuai dengan di mana dia bekerja. Jadi direktur di mana Pertamina gede, direktur perusahaan kecil ya gede juga tapi tidak segede perusahaan gede, kan begitu. Jadi ini para ikhwan rahimahullah, kenapa kita harus bertarekah? Kalau kita bertarekah, kita mendapatkan satu ajrul amal, yang kedua ajrul jamaah. Ini orang awam ini aja yang didapat.
Ajrul hilqah tidak dapat. Ajrul martabat ya kalau tidak masuk ke dalam struktur tidak punya martabat. Coba jenderal bisa tak tiba-tiba mengatakan saya jenderal? Jadi baru jadi jenderal kalau masuk militer. Sekolah lagi naik lagi, sekolah lagi naik lagi sampai menjadi jenderal. Ya bisa juga pakai baju tentara, pakai pangkat jenderal, tapi jenderal agak bodang. Jenderal-jenderalan. Jadi kalau bertorikoh bisa jadi aulia. Karena memang jadi masuk struktural. Tapi kalau tidak masuk ke situ, ya bukan tidak mungkin tetap karena wali secara umum orang beriman adalah wali Allah. Ya, Anda wali Allah semua. Karena Anda sudah punya iman, artinya itu sudah menjadi wali Allah. Tapi wali Allah dalam arti yang khusus ini pejabat-pejabat rohani yang dipercaya oleh Allah untuk mengamankan bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antaranya. Sehingga kalau ada bertanya, thariqah ini masuk yang mana dalam Islam? Maka setelah al-Islam al-iman. Al-iman ini menjadi dasar kita beribadah. Ibadah karena yakin. Yakin ditunjukkan dalam bentuk ibadah. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Apa ihsan? Antaqudallah ka'annaka tarahu. Anda beribadah kepada Allah ka'annaka, seakan-akan kamu tarahu, memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini dikenal dengan istilah manzilah musyahadah. Fa'ilam takun tarahu, kalau Anda belum bisa seperti itu, fa'innahu yarak, yakinlah bahwa Anda selalu diawasi dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang posisi ini dikenal dengan posisi muraqabah. Sehingga pada al-ihsan yang pertama itu namanya berada pada manzilah muraqabah, naik menjadi musyahadah. Orang yang sudah dalam ibadah dan kesehariannya seakan-akan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangin orang kalau memandang kepada Allah, tidak akan berani berbuat maksiat dan menjaga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ihsan itu lebihnya pada akhlakul karimah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus liutamman makarimal akhlak. Puncaknya bagaimana? Di mana definisi puncaknya makrifat kepada Allah? Ketika pada kalimat kedua, fa illam takun tarahu, ini akan yang mungkin kan? Di antara para mufassir arti tadi komanya dipindah ke depan, fa illam takun. Kalau kamu sudah tidak ada, artinya yang bersangkutan ya keberadaannya karena musyahadahnya kepada Allah, dia lupa dengan dirinya, seakan-akan dirinya sudah tidak ada. Dia sadar beribadah kepada Allah karena diberi kekuatan oleh Allah. Tubuhnya yang menciptakan Allah, ruhnya yang memberi Allah, semangatnya dari Allah, kekuatannya dari Allah, kesempatannya dari Allah. Terus apa yang dimiliki kita? Jadi kenapa kita komunikasi bisa punya pahala? Karena tidak musyahadah kepada Allah. Lupa kalau Allah yang punya tubuh kita. Lupa kalau Allah yang membuat dan Nabi kita berdenyut. Lupa kalau kita sehat pikiran karena diberi pikiran sehat oleh Allah. Lupa kalau tenaga kita punya Allah. Lupa kemampuan yang ada pada kita milik
Allah. Sehingga orang pada kondisi ini sudah tidak merasa punya apa-apa, dirinya sudah tidak ada. Nah inilah yang dikenal dalam ilmu tasawuf dengan fana. Sudah tidak merasakan keberadaan. Kenapa? Dia hanya merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Iya, masuk Ta'ala. tingkatan Sehingga ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah ini sudah tidak ada. Kalau kita akan dah saya sudah baca la sekian. Saya baca salawat sekian, saya baca istighfar sekian. Berarti saya selama saya itu ada di Anda, selama itu pula Anda masih jauh kepada Allah Subhanahu Ya wa Ta'ala. Allah. La ilaha illallah. Orang yang dekat kepada Allah makin dekat makin hilang. Ketemu tak buluk pun oleh dua. Sehingga dalam ilmu tasawuf ada mati, ya. Mati hissi, ada mati hakiki. Mati hissi ya mati beneran. Mati hakiki orangnya masih hidup, tapi perasaannya dengan makhluk sudah tidak ada. Kenapa? Sudah tertutup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan munajat atau baik orang yang mati suri. itu sudah tidak ada lagi pada dirinya. Dia berjalan karena Allah, sampai matanya berkedip karena Allah, bergerak, berdetak sampai jantungnya, rasanya tidak ada lagi kecuali selalu bersama Allah. Dan inilah para khalifah Syekh radhiyallahu anhu sampai Siti Ali At-Tamasini menyatakan mataku tidak berkedip kecuali atas izin Rasulullah. Kenapa Rasulullah Khalifatullah ilham, jadi pembimbing beliau. Murid misalnya Syekh Yani khalifahnya Siti Ali At-Tamasini. Tadi sanadnya sudah saya sebutkan dari Syekh Ahmad At-Tijani kepada khalifahnya Siti Ali At-Tamasini, kepada khalifah di bawahnya Syekh Muhammad Abdullah khalifah Syekh, kepada khalifahnya namanya Syekh Ahmad As-Sukair Al-Ansari, kepada khalifahnya Syekh Idris Al-Iraqi. Kemudian dari beliau kepada para muqaddam Indonesia yang pada saat itu datang ke Indonesia, yang kebagian Abu Ja'far, Ki Badri, Ki Umar Bedawi dan muqaddam-muqaddam sepuh yang lain, di mana pada saat itu saya masih belum muqaddam. Yang saya dapat dari Abu Ja'far dari Kiai Bad. Yang dari Abu Ja'far kita tadi juga saya sebut syarat kutbaniyah. Semuanya wali kutub. Kalau tadi khalifah semua. Yang syarat kutbaniyah itu wali kutub semua. Dan saya super yakin Abu Ja'far ini mencapai dengan kutbaniyah dengan persaksian pada para cucu Syekh radhiyallahu anhu. Jadi yang menyatakan kepada saya para cucu Syekh bahwa beliau itu mencapai kutbaniyah. Jadi yang menyatakan kepada saya di antara Syekh Muhammad Faqih. Dia menyatakan kepada saya dan beberapa syurafah yang lain sampai bersumpah. Bahkan cuma Abu Ja'far selama ini tidak pernah mau disebut sebagai khalifah. Tapi kata termasuk Sidra Tiganur menyatakan wallahi Sidi Ja'far khalifatu Syekh radhiyallahu anhu. Ini dari Usaid, dari cucu Syekh Syekh Salahuddin At-Tijani menyatakan wallahi Sidi Ja'far khalifatu Syekh radhiyallahu anhu. Yang bilang kepada saya juga Syekh Ali Zainal Abidin juga sama kalimatnya, dan beberapa syurafah yang lain menyatakan itu kepada saya. Jadi dari Abu Ja'far, gurunya Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Jakani masyhur sebagai wali kutub, dan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki itu mengambil bayat Al-Tijani dari Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Jakani. Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Jakani ini muridnya Syekh Al-Hasan Al-Baqi. Yang terakhir wafat muridnya Syekh Al-Hasan Al-Baqi namanya Syekh Sayyid Muhammad Al-Arabi bin Mahdi Idir. Ini muridnya. Saat saya ini muridnya Syekh Muhammad Al-Arabi Idir, orang dari Indonesia dengan Kiai Rizki Zulkarnain yang ditakdir jadi muqaddam oleh Syekh Al-Arabi Idir. Wafat, baru wafat berapa tahun yang lalu? 3 tahun. Ya,
Iya. Jadi baru-baru ini yang wafat beliau. Umurnya dulu saya dengar 98 tahun. Syekh Al-Arabi Iqdir ini di antara karomahnya beliau mendapatkan gelar faqih. Jadi ahli ilmu fikih. Kalau di Maluku dibilang faqih bukan kakek-kakek di Jakarta. Di Jakarta kayak saya sudah begini sudah bilang jauh. Di sana tidak akan. Saya malu bilang apa-apa kalau di sana. Kenapa? Alim-alim semua. Syekh Al-Arabi Iqdir ini dapat gelar fakihnya konon hanya 3 hari. Ya Allah, 3 hari. 3 hari. Jadi profesor doktor di bidang fikih dalam waktu 3 hari. 3 hari. Jadi Sekolah tercepat. harus hafal hadis dan semua kepentingan dalam ilmu fikih harus dikuasai semua dalam 3 hari. Ya maklum gurunya Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Bakri wali kutub juga. Gurunya Syekh Husain Al-Ifrani wali kutub juga. Gurunya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Kansusi kutub juga. Gurunya Syekh Muhammad Ghali Abu Talib Khalifatul Syekh dan wali kutub juga. Dari kutub maktum Syekh Ahmad bin Muhammad. Jadi Anda mendapatkan 2 jalur sanad yang sangat fenomenal di dalam barisan. Jadi semoga Anda mendapatkan kebaikan. Amin, 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 amin. Saya kira malam ini jam 9. Ya, gimana? Jadi kalau masih ada yang bertanya, silakan. Ya, masalah Thariqah sudah jelas ya. Jadi Thariqah adalah metode pendekatan diri kepada Allah. Dikatakan muktabar karena mengamalkan amalan. Ya, yang muktabar itu 1 maghfurah. Ya, terkandung dalam Al-Qur'an. Atau ada sandaran dalil dari Qur'an. Yang kedua ada sandaran dalil hadisnya. Jadi maghfurah seperti itu. Jadi wirid Qadiyani istighfarnya, sholawatnya, la ilaha illallah, maghfurah. Ya, jadi ada dasar Qur'annya dan hadisnya. Sehingga kalau dibilang bid'ahnya dari mana? Jawab, orang beristighfar apakah bid'ah? Apa Nabi tidak istighfar? Orang berselawat dari mana bid'ahnya? Baca la ilaha illallah dari mana bid'ahnya? Jadi semua ada sandaran hukum baik Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang lebih penting lagi ada sanadnya. Jadi karena banyak orang tahu dasar hukum tapi tidak punya sanad. Jadi hafal hadisnya, hafal ayatnya, tapi tidak ada sanadnya. Sama dengan orang bisa berbisnis tapi tidak punya SK-nya, sama atau tidak? Tidak sama. Karena kertas ini para hadirin, ya, kertas 1 lembar kalau Anda membeli masih bersih 150 perak. Kurang lebihnya kalau eceran 150 perak. Ketika dibawa ke tukang ketik di pinggir jalan, persewaan ketik komputer, maka 1 lembar ketikan itu nilainya 3.000 kalau di Jakarta. Kalau di sini berapa? Bisa kalau ngetik itu. 1 lembar kalau di Jakarta 3.000. Sama berarti. 10.000 Surabaya. Kemudian di sebelahnya rental komputer ini ada kantor notaris. Mengeluarkan 10 lembar ketikan, tapi harganya 1 miliar. 10 lembar bisa 1 miliar. Kalau diketikan berapa? 3.000 kali 10 lembar. 30. Kenapa yang dari notaris bisa bernilai 10 miliar? Karena ada status hukumnya resmi, di situ ada SK Menkumham. Ini kok tak sama. Sehingga yang 10 lembar ini bisa menjadi jaminan rumah ini milik saudara ABC. Tanahnya sekian dan itu resmi punya kekuatan diakui oleh negara. Kalau ketika pinggir jalan siapa yang mengakui? Hanya 3 rek. Demikian juga Anda pikir la ilaha illallah
kalau tidak ada sanadnya dapat ajrul amal. Kalau berjamaah dapat ajrul jamaah paling banyak sampai. Tapi kalau Anda berthariqah ada ajrul ilqah dengan siapa wali yang mana. Sehingga pegawai negeri pendidikan sekian gajinya golongan sekian. Kalau di Departemen Keuangan sekian. Kalau di Departemen Pertahanan sekian. Berbeda lain partai. Demikian juga lain tokoh berbeda perusahaannya. Berbeda pahala. Perusahaan pun berkirim. Jelas? Jelas. Semua Ajrul martabat dari Al-Quran dan hadis Ajrul dan martabat secara khusus disebut muktabar karena ada sanad yang sifatnya nyambung sampai Rasulullah. Ya 4 berarti lagi. Demikian kalau ada yang Ajrul bertanya, apa kelihatan? amal. Kalau mau hipit nih.